Allah menciptakan al-khail, kuda, wal bighal wal hamir, keledai. Bighal itu keledai, hamir juga keledai. Cuman ada keledai kecil, keledai besar. Untuk apa? Wazinah. Allah ciptakan juga perhiasan untuk dimanfaatkan jadi alat transportasi. Kendaraan lah. Kalau zaman sekarang kendaraannya sepeda motor, mobil. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah juga menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dari sini ada ulama yang mengharamkan memakan kuda. Daging kuda diharamkan. Karena bersandingan dengan khail dan bighal. Apa? Bighal dan hamir. Keledai besar dan keledai kecil. Dua-duanya diharamkan. Berarti juga secara umum masuk gandengan kuda. Sehingga ada ulama yang mengharamkan makan kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, para mustami'in, mustami'at, pada kesempatan ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus senantiasa bersyukur karena nikmat yang Allah berikan. Kalau kita tidak menyadari, kadang justru menipu kita. Bukan Allah mau menipu, tapi Allah untuk menguji. Kadang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tertipu. Tanpa kita sadari, kita justru terjebak dalam tindakan yang tidak bersyukur. Padahal perintah Allah kepada kita adalah banyak-banyak bersyukur. Perintah Allah kepada kita adalah senantiasa bersyukur. Kalau kita tidak menyadari hal ini, kita akan terjebak, malah kita tidak bersyukur, atau justru kita ingkar atau kufur nikmat. Contohnya, ketika Allah memberikan nikmat berupa harta yang banyak, bisnis yang lancar, atau pangkat dan jabatan yang mentereng, perintah Allah supaya kita ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah yang diberikan kepadamu ceritakan dalam arti berbagi kebahagiaan, bukan hanya bercerita
jak noreng metura bir maibir acareta berak bir maibir. Ini namanya menyakiti orang lain, apalagi yang mendengarkan cerita kesuksesannya orang yang tidak sukses. Oleh karena itu, kalau mau berbicara urusan yang mungkin urusan bisnis, berbicaralah dengan orang yang selevel bisnisnya. Tapi kalau berbicara, misalkan berbicara nikmat Allah berupa usaha yang bagus kepada tukang becak, kira-kira tukang becak tadi sakit hati tidak? Sakit hati. Dia mesti akan membandingkan dirinya dengan orang yang di depannya. Ini bukan justru wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ini justru menyakiti orang lain. Menampakkan fasilitas yang bagus, harganya mahal, mobil mewah kepada orang yang tidak punya mobil. Ini justru bukan amma bi ni'mati rabbika fahadits, justru menyakiti hati orang lain. Karena mesti orang juga ingin punya mobil, tapi karena tidak mampu akhirnya cuma ngelus dada. Tapi yang dimaksud dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits adalah berbagi kebahagiaan. Boleh menceritakan alhamdulillah saya dapat nikmat dari Allah, ayo berbagi, berikan kepada orang-orang yang butuh. Nah itu baru menceritakan nikmat. Kalau dapat ilmu, sampaikan ilmunya. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini mukadimah, semoga membuat kita semakin tersentuh untuk dekat dan bersyukur kepada Allah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan ini, kita membicarakan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu an Asma'a radhiyallahu anha, dari Asma, semoga Allah meridainya. Qalat, berkata, zabahna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah kami menyembelih di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam farasan, kuda, wa nahnu bil madinati, sedangkan kami ada di Madinah, fa akalnahu, maka kami memakannya. Berarti di sini para jemaah sekalian, riwayat di zaman Rasul pernah terjadi yang namanya penyembelihan kuda lalu dimasak dan dimakan. Berarti apa hukum kuda dimakan? Hukum makan daging kuda pernah terjadi di zaman Rasul. Maka di sini para ulama memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan dengan kaidah umum dalam surat Al-An'am sesuai dengan firman Allah, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayla wal bighal, dan Allah menciptakan al khayl, kuda, wal bighal wal hamir, keledai. Bighal itu keledai, hamir juga keledai. Cuman ada keledai kecil, keledai besar. Untuk apa? Wazinah. Allah ciptakan juga perhiasan untuk dimanfaatkan jadi alat transportasi. Kendaraan lah. Kalau zaman sekarang kendaraannya sepeda motor, mobil. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah juga menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dari sini ada ulama yang mengharamkan memakan kuda. Daging kuda diharamkan karena bersandingan dengan khayl dan bighal. Apa? Bighal dan hamir, keledai besar dan keledai kecil.
Dua-duanya diharamkan. Berarti juga secara umum masuk gandengan kuda. Sehingga ada ulama yang mengharamkan makan kuda. Kalau susu kuda, susu kuda, siapa lanjut Pak? Cukup susu kuda. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jadi ada yang mengharamkan. Nanti kita lihat hadis selanjutnya, terutama dari mazhab Imam Malik bin Anas atau Malikiyah, mengharamkan. Padahal dalam mazhab Imam Malik itu paling menggampangkan dalam urusan sembelihan. Tapi justru kuda yang diharamkan. Kenapa? Karena Imam Malik mendapati ada ayat yang mengisyaratkan kuda, himar, keledai itu hanya untuk transportasi kendaraan, bukan untuk disembelih, sehingga diharamkan. Tapi ada yang membolehkan, seperti ini hadis, pernah terjadi di zaman Rasul menyembelih kuda dan kami makan, kata Asma binti Abi Bakrin. Tapi ada yang memakruhkan, makruh. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ya, kalau kita punya kuda, kuda itu adalah binatang yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, orang punya kuda kalau niatnya karena Allah, dia super pahala. Pahala bukan hanya karena kudanya saja yang punya, tali yang misalkan tali itu kena rumput itu berpahala. Terus kalau umpama berjalan kuda itu kena apapun, itu berpahala. Karena itu kalau umpama Allah mungkin diantara kita memberikan kelebihan harta, beli kuda. Tapi ingat, jangan sampai beli kuda dengan tujuan sebatas mewah-mewahan saja. Karena itu tidak akan berpahala, hanya sebatas dapat urusan dunianya. Tapi kalau dia membeli kuda dengan niatan fi sabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya yang berkaitan dengan kuda akan dinilai sebagai pahala. Berkaitan dengan kuda, beli makannya, rumputnya, memandikannya, sampai sak kotoran-kotorannya Pak, itu semuanya ada pahalanya kuda. Biasanya kalau sekarang ada beberapa anak-anak muda selain berkuda dilengkapi dengan memanah, ya, memanah. Itu juga sunnah Nabi yang banyak dilupakan. Nabi SAW bersabda, "Allimu auladakum birrimayah wassibahah." Ajari anak-anak kalian dengan memanah dan berenang. Boleh diadakan lomba memanah, boleh diadakan lomba berkuda, apalagi dua-duanya berkuda sambil memanah, luar biasa. Imam Syafi'i beliau mempelajari memanah. Dalam riwayat Imam Syafi'i, beliau pergi ke Yaman. Pernah beliau di sana belajar 3. Pertama belajar memanah, lalu mempelajari ilmu firasat. Ilmu firasat bukan ilmu menebak takdir ya. Yang dimaksud kalau sekarang mungkin lebih kepada ilmu kejiwaan atau psikologi. Karena orang Arab kuno menyebut ilmu firasat, membaca seseorang dari fisiknya, bentuk matanya, gerakan tangannya, matanya, tangannya dan sebagainya, cara duduknya, itu namanya ilmu firasat menurut orang Arab kuno. Jadi Imam Syafi'i mempelajari ilmu ini. Kalau sekarang mungkin namanya ilmu psikologi ya. Terus mempelajari ilmu perbintangan. Dan beliau ahli ilmu perbintangan. Nah, ketika mempelajari ilmu memanah, beliau minum air zam-zam. Pernah suatu ketika minum air zam-zam sambil berdoa kepada Allah agar menjadikan sebagai orang yang
tepat sasaran ketika memanah. Ternyata betul. Setiap 19 kali memanah mesti tepat sasaran. Kenapa? Karena berdoa ketika minum air zam-zam itu sesuai dengan yang diniatkan. Banyak para ulama terdahulu sambil minum air zam-zam sambil berdoa. Kalau umpama dikasih kesempatan minum air zam-zam, boleh doanya yang bagus-bagus. Dalam hal ilmu, ya Allah, kata Imam Ibnu Hajar sambil minum air zam-zam, ya Allah, dalam ilmu Quran jadikan aku seperti Imam Ibnu Khuzaimah. Dalam ilmu hadis jadikan aku seperti Imam Az-Zahabi. Dalam ilmu Al-Milal wan Nihal jadikan aku seperti Imam Ibnu Taimiyah. Setelah itu minum. Kata Imam Ibnu Hajar, ternyata dalam ilmu hadis aku melebihi Imam Az-Zahabi. Sampai segitunya. Jadi Imam Syafi'i mempraktekkan ketika minum air zam-zam doanya supaya dijadikan tepat sasaran dalam memanah. Terus beliau juga ahli dalam ilmu perbintangan. Cuman ilmu perbintangan itu dikaitkan dengan takdir-takdir seseorang, dan beliau ahli. Sampai akhirnya dicoba, dites, dibawa 3 orang, coba tebak bagaimana takdir di masa depan. Yang satunya ini nanti matinya akan ditangkap sama penguasa. Betul, nah masa depan ditangkap sama penguasa. Tapi pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i mengubur kitab tentang ilmu perbintangan. Kenapa? Karena kitab perbintangan itu akan menjerumuskan seseorang untuk menjadi kahin, arraf, dukun atau paranormal, dikubur. Sehingga Imam Syafi'i beliau mengatakan kalau hanya mempelajari ilmu perbintangan, ilmu perdukunan dan ilmu sihir itu tidak apa-apa, sebatas mempelajari. Yang haram itu mempraktekkan menurut Imam Asy-Syafi'i. Kembali kepada persoalan memanah. Para jemaah sekalian, jadi memanah itu sunnah Nabi. Nabi bersabda, "Man ta'allama ramya summa tarakahu faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang memanah, pernah belajar memanah lalu dia tinggalkan, tidak lagi belajar, tidak lagi dia terus melatih, maka kata Nabi, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Gelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bermaksud kepada Rasul. Karena itu kalau punya kuda lengkap dengan panah itu luar biasa. Tapi ingat, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sok-sokan, jangan punya kuda gagah-gagahan, jangan. Karena kadang tadi ketika dikasih nikmat oleh Allah lalu lupa, nikmat bisa beli kuda, akhirnya yang awalnya karena fisabilillah, karena Allah, lupa, itu bisa menjadi sebuah kebanggaan yang mengarah ke sombongan. Apa hukum makan daging kuda? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dan ada yang memakruhkan. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua 216 An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, yakni Abdullah dan Umar bin Al-Khattab, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha, melarang, antusbara bahimatun, untuk menjadikan sasaran, bahimatun, binatang ternak, au ghairuha, atau selainnya, lil qatli, untuk dibunuh. Jadi para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Islam mengajari kasih sayang.
Barang siapa yang tidak sayang, kata Rasul, tidak sayang di dunia, maka tidak akan disayang oleh malaikat yang di langit. Ini secara umum, termasuk kepada binatang yang mungkin binatang itu tidak kita pelihara ataupun kita pelihara, dilarang dijadikan sasaran latihan tembak, latihan memanah sampai mati. Itu dilarang. Kan kadang usil ya, punya senapan angin, ada burung hinggap ditembak, mati. Itu masuk larangan hadis ini dan hukumnya haram, dilarang. Yang dibolehkan menjadikan sasaran baik tembak atau memanah dalam rangka berburu baru boleh. Karena apa? Niatnya untuk dimakan. Itu pun binatang yang boleh dimakan, boleh. Dan kita pada pembahasan pekan sebelumnya membahas tentang berburu. Hadis yang sebelumnya tentang berburu menggunakan anjing yang sudah terlatih maupun anjing yang tidak terlatih. Nah, termasuk ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya memasang perangkap, lalu menangkap hewan, apakah saya boleh memakan?" Nabi mengatakan, kalau ketika kamu memasang perangkap sambil baca bismillah, ya makan. Hewan itu mati karena tercekik atau tertusuk perangkapmu, tapi ketika memasang kita baca bismillah itu boleh. Kalau tidak baca bismillah, hukumnya bangkai, maka diharamkan. Jelas ini ya. Jadi kita tidak boleh makan bangkai. Maka Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wan natihatu wa ma akala as-sab' illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi." Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai. Bangkai itu binatang yang dagingnya boleh dimakan, cuman matinya bukan proses disembelih, bukan proses tadi diburu dengan baca bismillah, mati sakit, namanya bangkai. Itu tidak boleh dimakan. Ada ternak ayam, di antara ayam itu ada yang mati karena sakit atau tidak diketahui penyebabnya, tidak proses disembelih, maka haram dimakan, makan bangkai. Waddamu, diharamkan makan daging, makan dam itu darah. Darah apa? Audaman masfuhan, yakni darah yang mengalir, darah yang mengalir. Tapi kalau darah itu tidak mengalir, dia membeku, seperti Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Uhilla lakum ad-damani wal maitatani." Dihalalkan bagi kalian dua darah dan dua bangkai. Fa amma ad-damani, adapun dua darah yang dihalalkan, al-kabidu wat-tihalu. Al-kabidu yaitu hati dan limpa. Tihal limpa, ini darah yang menggumpal. Hati itu gumpalan darah. Tihal limpa, darah yang menempel biasanya di dekat-dekat apa itu? Rosok gih. Itu tidak mengalir. Jadi ketika disembelih kambing, sapi, darahnya mengalir, itu yang diharamkan. Lalu diminum misalkan untuk jamu, itu tidak dibolehkan, karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, lam yaj'al minal muharram dawaan minal muharram, au kama qala, Allah tidak menjadikan obat dari yang barang yang diharamkan. Wa amma al-maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan,
as-samaku wal jaradu, ikan dan jarod, belalang. Ikan cukup ning kita asik Pak, itu halal. Walaupun mati, kita menemukan di pinggir pantai ini ikan halal, boleh dimakan. Tidak perlu proses sembelih langsung digoreng, boleh. Nyembelih cukup pagelar Pak. Coba kendui misalkan, tak kira bisa. Gini-gini sembelih tak bisa. Itulah kasih sayang Allah. Makanya Allah berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Dihalalkan bagi kalian saydul bahri, hasil buruan laut yang berkaitan dengan laut, halal. Ikannya halal, termasuk hewan yang menyerupai hewan laut, menyerupai hewan darat. Yang di darat diharamkan, ternyata di laut dihalalkan. Ada singa laut, ada anjing laut, ada babi laut, apa lagi? Kuda laut, apa lagi? Yang semacam itulah di laut. Yang di daratan itu diharamkan, ternyata di laut dihalalkan. Cuman yang berbeda di kalangan para ulama tentang caranya. Ada, kalau Imam Ahmad, beliau mengatakan kalau binatang laut menyerupai binatang darat yang halal dimakan, cuman prosesnya harus disembelih lebih dahulu. Nyembelih babi laut misalkan, disembelih dulu, kan bentuknya besar Pak ya, mungkin, sangat mungkin disembelih. Kalau Imam Syafi'i nggak perlu, ya langsung saja mati dimakan. Ini perbedaannya. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan binatang peliharaan atau yang bukan peliharaan sebagai sasaran latihan tembak, latihan memanah. Ketapel, lamba amin tibal, saya pernah main ketapel, noreng tisa, kiwa, lamin tibal, manok ketik misalkan, ya. Habis itu dibuang, itu nggak boleh, dilarang. Tapi kalau memang untuk dikonsumsi sambil baca bismillah, masang ketapel, tas kena, itu boleh halal. Kata sembelih. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, bangkai haram, darah yang mengalir haram. Walahmul khinzir, dan daging babi. Babi ada dua, khinzir wahsyiyun, babi liar, dan khinzir insiyun, babi ternak. Sama-sama haram dimakan. Jangan pakai ilmunya siapa? Azaitun, pendiri Azaitun, Panji Gumilang. Jangan pakai ilmunya itu. Babi kalau liar itu haram, tapi kalau sudah diternak jadi jinak, dia halal. Nah, itu namanya nafsiri sembarangan ayat, sesat. Ya, sesat dan menyesatkan. Para ulama sepakat babi yang dipelihara maupun yang liar sama-sama haram makan dagingnya. Jangankan makan, menyentuh saja sudah najis mughalladhah, najis besar, yaitu menyentuh babi, mencuci tangan yang menyentuh babi sebanyak 7 kali. Salah satu cuciannya dicampur dengan tanah atau pasir. Harus pakai pasir, nggak pakai sabun, karena fikihnya pakai pasir. Dan yang paling terutama ketika cucian yang di awal dicampur dengan pasir, nanti disiram sebanyak 7 kali. Saking najis besarnya, apalagi dimakan makin haram. Walahmul khinzir,
wa ma uhilla li ghairillah, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Meskipun yang disembelih kambing, sapi, ayam, onta, tapi tujuannya bukan untuk Allah, dipersembahkan buat berhala, maka hukumnya haram. Yang dipersembahkan buat Allah apa? Disembelih untuk acara walimah. Nabi bersabda, aulim walau bisyatin, berwalimahlah kalian yang sudah menikah walaupun dengan 1 ekor kambing. Ya, walaupun 1 ekor kambing, walimah. Tidak punya kambing, ajam sembelih Pak. Tandi ajam telur, guring Pak, disembelih telur, guring. Yang penting berwalimah dengan cara yang halal. Tapi kalau dipersembahkan buat selain Allah, walaupun dibacakan bismillah, itu haram. Selain daripada walimah apa? Walimatul nikah, walimatul khitan, tasyakuran karena telah habis selesai khitan anaknya. Tasyakuran, adakan acara makan menyembelih, itu boleh. Atau ada tamu seperti kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada tamu, beliau menyembelih sapi. Jangan orang bisa, marpu sapi. Ganto, udah tamoy. Nyari sapi. Kambing saja susah, ya paling tidak ayam. Karena apa? Ini termasuk karena Allah. Atau mau dikonsumsi sendiri, itu juga karena Allah. Yang diharamkan itu yakni dipersembahkan buat berhala. Seperti misalkan acara-acara ritual, nyak naoreng petik laut ya. Kita ke sampai ibu ngatase beten naik kakan. Ya. Itu termasuk persembahan buat selain Allah. Itu nggak boleh dimakan. Atau acara-acara seperti rokaten gitu. Yang biasanya kambing disembelih, lalu kulitnya utuh dipisah dari badannya, dari bagian badannya. Bagian badannya mungkin diolah jadi apa, tapi kulitnya nanti dijadikan utuh, mungkin diisi benda rumput biar kelihatan seperti kambing, lalu digantung di tempat tertentu dengan tujuan tertentu ritualnya. Itu persembahan buat selain Allah. Kalau dimakan dagingnya maka haram, walaupun dibacakan bismillah sekalipun. Walaupun dibacakan bismillah. Itulah yang ditafsiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i pada ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan asma Allah, bismillah, karena itu sebuah kefasikan. Nah, Imam Asy-Syafi'i menafsiri ayat, yang dimaksud ayat ini adalah sembelihan yang memang sengaja dipersembahkan buat berhala atau buat selain Allah. Meskipun baca bismillah, terhitung tidak baca bismillah, haram dimakan. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i pada ayat dalam surat Al-An'am. Walaupun ada ulama lain yang menafsiri ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi, dan jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebut bismillah padanya. Selain Imam Asy-Syafi'i menafsiri yakni sembelihan yang ketika menyembelih memang sengaja tidak baca bismillah, sengaja tak baca bismillah, maka menurut sebagian ulama hukumnya bangkai, maka haram dimakan. Nah, sedikit tambahan. Berarti semakin napa hukum daging yang ketika disembelih hewannya tidak baca bismillah? Apa hukumnya baca bismillah? Memang ulama mazhab fikih berbeda pendapat. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menghukumi baca bismillah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau umpama sengaja tidak baca bismillah, ya boleh, tetap boleh dimakan. Apalagi baca bismillah. Kenapa?
selama orang Islam yang menyembelih, maka 9 orang Islam meskipun sengaja tidak baca bismillah maka halal. dengan dalil Rasul bersabda, man dzabaha walam yusammi, barang siapa yang menyembelih dan tidak baca bismillah, kata Rasul, fa inna kulla fam muslim fihi ismullah, karena setiap mulut orang Islam di dalamnya ada bismillah, ya. Kita mau sholat baca bismillah, kita mau ini bismillah. Jadi ketika dia sengaja atau lupa tidak baca bismillah, menurut Imam Syafi'i, selama orang Islam yang menyembelih dan tujuannya untuk Allah, maka hukumnya halal dimakan. Selama orang Islam. Ini menoreng kafir wak lekak maca bismillah sih bukale bismillah, maka tetap tidak boleh dimakan. Jadi hukum bismillah dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya sunnah. Terus ada ulama yang mengharamkan, yang mewajibkan bismillah. Wajib hukumnya baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah hukumnya jadi bangkai, haram dimakan. Tapi juga ada ulama yang mengkombinasikan di antara dua pendapat ini, yakni Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengkombinasikan antara yang mewajibkan bismillah dan yang membolehkan tidak bismillah secara sengaja, yaitu Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Kalau sembelihan, kalau orang muslim yang menyembelih dia lupa baca bismillah, maka sembelihannya halal. Tapi kalau sengaja tidak baca bismillah padahal tidak lupa, sengaja, maka sembelihannya haram dimakan. Berarti menurut Imam Ahmad bismillah wajib. Cuman kalau lupa halal. Dengan dalil diantaranya datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, inna unasan ja'a bilahmin. Inna unasan minal a'rabi ja'a bilahmin. Ya Rasulullah, orang-orang Arab desa, Arab Badui datang kepada kami membawa daging. Falam nadri azaka Rasulullah amla. Kami enggak tahu apakah mereka menyembelih baca bismillah atau tidak. Kata Nabi, kulu wasamul. Sudah makan pakai bismillah. Makan baca bismillah. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, karena sudah datang waktu Isya, saya kira cukup. Dan sebuah lagi malam terbeda manfaatnya. Pun apa saya kita bahas demikian. Kafa bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.